semangat lo. Saya juga ikut mendoakan kamu, Tristan. Gue rasa sangat beruntung dikelilingi orang baik kayak kalian. Makasih ya dukungannya. Hei, kamu jangan nangis ya. Aku baik-baik aja kok. Coba aja malam itu kita gak ketemuan, pasti kejadian kayak gini gak bakal terjadi. I feel so sorry. Please forgive me. Kamu gak perlu minta maaf. Aku gak apa-apa kok. Dok, gimana kondisinya Tristan sekarang? Sejauh ini stabil, tapi ada dampak yang dialami Tristan pasca kecelakaan. Saya akan jelaskan secara pribadi. Gak apa-apa dokter. Jelaskan sekarang aja. Mereka udah saya anggap kayak keluarga saya sendiri. Gak ada yang perlu saya tutupi dari mereka. Baiklah, kamu mengalami cedera saraf tulang belakang yang menyebabkan paraplegia atau kelumpuhan. Yang terjadi pada tubuh bagian bawah atau kedua tungkai kaki. Jadi saya lumpuh dok. Aku harus mastiin kalau Tristan dapat perawatan yang benar. Aku juga harus jaga Tristan sampai dia bisa sembuh lagi. Gak boleh suami, ini gak boleh terjadi. Enggak. Aku gak bisa lihat Tristan kayak gitu. Tristan tuh orangnya baik suami. Masa dia ngalamin hal kayak gini sih? Aku tahu sayang, kamu yang sabar dong ya. Enggak, tapi gak bisa. Tristan tuh orangnya baik. Aku gak bisa lihat Tristan kayak gitu suami. Ci, kamu yang tenang ya. Saya pastiin Tristan akan dapat perawatan yang baik. Saya gak akan ninggalin dia, Cid. Kamu gak usah perlu repot-repot ngomong kayak gitu. Karena tanpa kamu ngomong kayak gitu juga, semua orang yang ada di dekat dia pasti bakal ngelakuin hal yang sama, Maura. Tapi Cid, Udah, lo gak usah ngomong banyak-banyak deh. Mending lo diam sekarang. Maura, maaf ya. Sorry. Sayang apaan sih? Udah tahan emosi kamu lagi hamil loh.
Ya nggak bisa suami. Dia yang bikin Tristan jadi kayak gitu. Udah sabar sini. Aku lagi hamil loh, jangan nangis kayak gini kenapa? Tristan. Pangeran, ya udah, Ibu mau jalan ya. Ibu mau mampir dulu kan ke kantor Om. Kamu langsung aja ke Rumah Sakit Sentra Mulia. Kamu mau jenguk Tristan kan? Ibu yakin nggak mau saya antar dulu? Iya Pangeran. Lagian kalau kamu nekat nih nganterin Ibu, kamu muter-muter nanti. Udah, kamu nggak usah khawatir ya. Yang harusnya kita khawatirin ini gimana caranya kita menyampaikan kebenaran ini ke Putri sama Om. Karena Ibu yakin mereka itu nggak akan gampang percaya. Saya juga akan coba ngomong ke Putri, Bu, supaya Putri ngerti soal ini dan Putri bisa sadar kalau penyakit Tante Lisa ini itu beneran, dan Putri bisa bersikap ya mungkin lebih baik lagi ke Tante Lisa. Tapi Bu, kalau seandainya Putri udah mulai membuka hatinya kepada Tante Lisa karena penyakit Tante Lisa, apa Ibu nggak apa-apa? Ini nggak gampang buat Ibu, Pangeran. Ibu pasti sedih dan merasa kehilangan Putri. Tapi Ibu yakin ya, kalau Ibu melakukan sesuatu yang baik, kebaikan itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Wow, telepon yang aku tunggu nih, kejutan. Tunggu dulu Bu. Ini telepon berhadiah kan Bu? Jangan percaya yang begitu-begitu Bu. Aduh, itu mah tipu-tipu, dunia tipu-tipu Bu itu. Karena saya udah pernah ngalamin yang begini Bu. Sakitnya tuh di sini. Jangan percaya yang begitu Bu. Nih, ambil lakban Gi. Buat apa Bu? Buat plester mulut kamu. Kamu tuh so tahu ya, ini telepon dari Nawang, bukan dari sayembara. Halo. Halo Liz, ada hal penting yang aku ingin bicarakan sama kamu. Soal apa? Aku udah cek di rumah sakit dan ternyata surat itu benar. Surat itu menyatakan kalau kamu kena kanker otak stadium akhir. Maafin aku ya Liz ya, aku ikut prihatin. Aku pasti akan doakan kamu supaya kamu cepat sembuh seperti semula ya Liz. Yes, semua berjalan lancar. Sekarang Nawang udah percaya. Aku udah gak punya harapan lagi, Nawang. Liz, kamu jangan pesimis. Kamu harus tetap semangat. Kamu harus optimis, Liz. Kamu mau bantu saya kan, bujuk Putri untuk mau tinggal sama saya. Semangatku satu-satunya cuman Putri, Nawang. Gak ada yang lain. Aku mohon, Nawang, kamu bisa bantu aku untuk bujuk dia. Kalau masalah itu aku nggak bisa, Liz. Kamu tahu kan Putri itu udah dewasa. Aku cuma bisa nasehatin dia, kasih saran ke dia. Tapi yang mutusin kan dia sendiri, Liz. Memangnya kamu nggak kasihan sama saya?
Lisa, ini tuh bukan masalah kasihan atau nggak kasihan. Aku juga dari kecil udah ngajarin Putri itu untuk empati sama orang. Dan aku nggak pernah ngajarin Putri untuk benci sama kamu. Aku cuma takut aja. Dia nggak mau menerima aku. Please, kamu harus sabar ya. Dan kamu jangan maksa Putri. Putri itu dia punya hati yang tulus dan baik, Liz. Aku yakin Putri nggak akan nutup matanya buat kamu. Kamu sabar ya. Aku akan selalu menunggu dia. Karena aku memang butuh dia, Nawang. Semoga segala sesuatunya berjalan sesuai rencana kamu ya, Liz. Sesuai harapan kamu. Ya udah kalau gitu lain kali aku telepon kamu lagi. Makasih atas waktunya ya. Semoga aku mampu dan benar-benar bisa ikhlas. Kalau misalnya nanti Putri mau membuka hatinya dan mendekati Lisa. Maafin aku ya. Kamu jadi bikin aku nangis. Semua ini salah aku, Tristan. Hei, kamu gak salah, ya? Kamu dengar kan kata dokter? Aku masih ada harapan untuk sembuh. Ya, aku masih punya harapan. Aku yakin banget kamu bisa lewatin semua ini. Apalagi sekeliling kamu banyak banget orang-orang yang sayang sama kamu, Tristan. Aku yakin pasti mereka bakal lakuin semua hal supaya kamu sembuh. Termasuk Maura. Kenapa kamu harus libatin dia? Dia dari tadi di sini, Tristan. Dia benar-benar khawatir banget sama kamu. Dari tadi Maura pengen banget lihat kamu masuk ke sini. Tapi sama Citra nggak dibolehin. Aku bisa bayangin gimana kerasnya Citra sama Maura. Tapi Maura tetap bertahan. Dia masih di sini. Itu bukti kalau misalnya dia bener-bener peduli banget sama kamu, Tristan. Dia nggak mau ninggalin kamu. Gitupun juga Rizky. Ya kita nggak usah bahas soal ini. Sekarang yang paling penting kamu sembuh. Meskipun aku masih shock terima keadaanku, tapi di satu sisi aku senang karena kamu ada di sini, Mel. Meskipun aku bukan siapa-siapa kamu lagi, tapi aku pengen selalu ada di sini nemenin kamu. Aku nggak mau kamu ngadepin semua ini sendirian.